السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Jamaah Jumat azani Allah wa iyyakum. Khatib mengingatkan diri khatib pribadi dan jamaah umumnya untuk senantiasa bersyukur atas nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasannya Dia Allah senantiasa memberikan apapun yang kita minta. Min kulli ma sa'altumuhu. Apa saja yang kita minta Allah Subhanahu wa taala berikan. Atakum min kulli ma sa'altumuhu. Jadi Allah terus memberikan apa yang kita minta. Bahkan di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian mau menghitung nikmat Allah, maka tidak akan sanggup menghitungnya. Kemudian senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan keimanan kita semua agar kita menjadi muslim yang sempurna, menjadi muslim yang penuh ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga yaumil akhir. Jemaah Jumat azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Namun Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan tentang penciptaan manusia tersebut, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya kami menciptakan manusia berkeluh kesah. Bagaimana bentuk keluh kesahnya? Di dalam surat Al-Ma'arij ayat 19 ini Allah Subhanahu wa taala berikutnya melanjutkan, idza masa'u syarr, ketika dia ditimpa keburukan-keburukan, jazua, dia berkeluh kesah. Idza masa'ul khair manu'a, ketika dia ditimpa kebaikan, pelit. Ini satu bentuk keluh kesahnya manusia. Jadi diberikan keburukan, berkeluh kesah. Namun ternyata diberikan kebaikan pun bentuk keluh kesahnya adalah dengan pelit. Jadi pelit itu sebenarnya satu bagian dari keluh kesahnya manusia. Bukan melalui perkataan, tapi satu bentuk perbuatan yang dia mengeluh dengan hal itu. Karena orang yang bersyukur dengan nikmat Allah, dia tidak pernah memperlambat nikmat tersebut untuk sampai kepada yang lainnya dari tangan dia itu sendiri. Jadi ketika dia mendapatkan nikmat kebaikan, langsung dia bagi dengan yang lainnya. Ini satu bentuk
dia menerima nikmat tanpa ada keluh kesah. Tapi orang yang diberikan nikmat dengan keluh kesah, dia tahan nikmat tersebut. Jadi dia berkeluh kesah. Bahkan ada yang sampai mengucapkan dengan tegas sekali, ini hasil usaha saya sendiri, enak saja dibagi-bagi dan lain sebagainya. Waliyadzubillah. Ini satu bentuk keluh kesah seorang manusia. Jadi sangat membingungkan sekali. Diberikan kebaikan, pelit dia. Terus harus bagaimana manusia? Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam ayat ini, ilal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Maka dijelaskan oleh para ulama, ada beberapa cara untuk kita dapat keluar dari keluh kesah ini. Solusi yang pertama adalah berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapatkan keburukan dan apapun takdir dari Allah Subhanahu wa taala, maka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkeluh kesahlah kepadanya. Sebagaimana di dalam surat Yusuf ayat 80, ketika Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang para nabinya termasuk Nabi Ayub. Apa yang beliau katakan? Innama ashku bathi wa husni ilallah. Sesungguhnya aku mengeluhkan semua kesedihanku, keluh kesahku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesulitannya luar biasa. Sudah diberikan penyakit, ditinggalkan oleh keluarganya, bahkan diambil hartanya. Tingkat kesulitan yang seperti apa lagi yang sudah dilaluinya? Sudah dia mendapatkan penyakit, dia dipisahkan dari keluarganya, dan hartanya pun diambil. Namun inilah kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Dia hanya berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan kondisi kita saat ini, bahkan sebagian berkeluh kesah kepada media sosial. Padahal seorang salaf dan para ulama terdahulu sampai mengatakan, idza sakauta ila ibni Adam, jika engkau berkeluh kesah kepada ibnu Adam, kepada manusia, innama tasku ar-rahim, sesungguhnya engkau telah mengeluhkan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahim. Ini aneh. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahim masih dia keluhkan. Padahal Ar-Rahim itu lebih tinggi dari sifat Ar-Rahmannya Allah. Kalau Ar-Rahman Dzur Rahmah Al-Wasi'ah, yang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa saja, baik orang mukmin maupun orang kafir. Tapi Ar-Rahim Allah Subhanahu wa taala berikan hanya kepada orang-orang yang beriman. Dan ini bagi sebagian orang yang dia berkeluh kesah, dia keluhkan tentang Ar-Rahim Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak jarang. Makanya sampai ada seorang ulama menulis kitab kecil, di dalam kitab tersebut digambarkan ketika kita melihat ada kecelakaan di hadapan mata kita, bahkan mungkin kecelakaan tersebut menyebabkan hilangnya nyawa, tidak merubah Allah sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim, tidak merubah Allah sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi yang pertama, solusi dari keluh kesah kita adalah berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin menurut sebagian kita, bagaimana mungkin dia mendapatkan keburukan, takdir yang tidak baik, dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah kisahkan di dalam surat Al-Hijr ayat 97, ketika mengisahkan tentang kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdakwah kepada kaumnya, dilempari batu, dilempari kotoran, dicaci maki, dituduh sebagai pendusta, sebagai tukang sihir. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad na'lamu",
sungguh kami tahu annaka, sesungguhnya engkau yadiku sadraka, hatimu sempit bima yaqulun, karena apa yang mereka ucapkan. Jadi Allah tahu hati Nabi Muhammad sempit ketika itu, sedih yang mendalam. Bukan karena sakitnya badan dia dilempari batu. Nabi Muhammad sedih karena kenapa dakwahnya tidak diterima. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Maka bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala wa kum minas sajidin, dan jadilah orang-orang yang sujud. Dijelaskan oleh para ulama terkait ayat ini, kenapa ketika kesulitan malah disuruh bertasbih. Karena ini satu wujud penghambaan tertinggi seorang hamba. Sedang sulit disuruh bertasbih, beribadah kepada Allah. Ini sulit sekali. Secara naluri dan secara akal sulit menerima manusia. Tapi inilah yang Allah Subhanahu wa taala teguhkan kepada seorang nabi. Jadi solusi yang kedua, bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mencela Allah, bahkan sampai menganggap Allah tidak adil dan lain sebagainya, waliyadzubillah. Ketika kita mendapatkan kesulitan apapun, bahkan Rasul senantiasa berucap alhamdulillah ala kulli hal. Ketika mendapatkan keburukan sekalipun, jika sulit maka bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wakum minas sajidin, yang dijelaskan oleh para ulama maknanya adalah ibadah secara umum. Yang kedua salat. Sujud di sana ibadah secara umum. Kemudian yang kedua salat. Makanya tadi di ayat yang pertama disebutkan bahwa manusia diciptakan berkeluh kesah ilal musallin, kecuali orang-orang yang senantiasa salat. Alladzina hum ala salatihim daimun. Jadi orang-orang yang senantiasa menjaga salatnya, sedikit bahkan tidak mungkin bagi mereka berkeluh kesah terus menerus dalam hidupnya. Karena dia tahu ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang berikutnya, ketika kita mendapati satu keburukan, bagaimana solusi keluh kesah kita ini? Para ulama menjelaskan sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keteguhan di dalam mengarungi kehidupan ini. Bahkan beliau mengajarkan pun agar diteguhkan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Berdoa. Dan ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengabulkan doa hambanya. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah, sesungguhnya Allah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Senantiasa mengabulkan doa-doa kita semua. Karena keluh kesah tidak menyelesaikan masalah. Tapi berdoa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Jamaah Jumat azani Allah wa iyyakum. Kemudian kita juga senantiasa mempelajari bagaimana kisah-kisah para sahabat dan juga orang-orang soleh di zaman dahulu ketika mereka mendapati kesulitan-kesulitan, sehingga keluh kesah kita berada di jalur yang benar. Dan ternyata apa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu itu luar biasa. Mereka ketika mendapatkan kesulitan, mendapatkan hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan, mereka senantiasa meningkatkan amal soleh yang mereka kerjakan. Bukan malah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka menyadari mungkin keburukan tersebut adalah sebab maksiat yang dia kerjakan. Sehingga mereka beristighfar kepada Allah dan terus beramal soleh dan meningkatkan amal soleh
yang mereka kerjakan. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Jamaah azan ya Allah wa iyyakum. Kemudian kita juga senantiasa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperbanyak solawat kita senantiasa berada di atas sunnahnya. Kita senantiasa terjaga dari keburukan-keburukan kita. Dan di hari Jumat ini perbanyak doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tetap diteguhkan di atas agamanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.